Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Anfal Junin dalam seri kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan topik Sistem Pelaporan. Laporan diperlukan untuk menyajikan informasi bagi pengambil keputusan. Fungsi informasi dalam pengambilan keputusan adalah untuk mengurangi ketidakpastian. Persyaratan sebuah informasi. Suatu informasi haruslah relevan, artinya berhubungan dengan keputusan yang akan diambil. Yang kedua, informasi haruslah akurat. Yang ketiga, informasi harus disajikan tepat waktu, tidak boleh terlambat. Artinya, informasi harus tersedia sebelum keputusan diambil. Yang keempat, informasi itu harus concise, artinya informasi itu tingkat kerinciannya harus sesuai dengan level pengambilan keputusan. Yang kelima, informasi itu harus jelas, tidak meragukan. Informasi itu sedapat mungkin harus dikuantifisir. Dan yang terakhir, informasi harus konsisten. Jika ada metode yang dapat dipilih, maka metode tidak boleh diganti-ganti, sehingga informasi dapat diperbandingkan. Ada banyak jenis tipe laporan. Tipe-tipe laporan dapat dianalisis pertama berdasarkan tujuannya. Berdasarkan tujuan ada laporan operasional, laporan perencanaan, laporan pengendalian, laporan pertanggungjawaban, laporan untuk memenuhi hukum atau legal compliance. Selanjutnya, laporan dapat dianalisis berdasarkan ruang lingkup. Ada laporan untuk perusahaan secara keseluruhan, ada laporan hanya untuk divisi, atau laporan hanya untuk departemen, ada laporan berdasarkan teritori atau wilayah. Ada laporan, jenis-jenis laporan berdasarkan tingkat kerincian atau concise-nya. Ada laporan yang berbuat rinci, ada laporan yang hanya summary atau ringkasan saja, dan ada juga laporan exception atau laporan pengecualian. Laporan hanya dibuat untuk hal-hal yang menyimpang. Menyimpang bisa dasarnya adalah norma. Menyimpang dari norma, norma adalah bisa digunakan standar, bisa digunakan anggaran dan sebagainya. Berikutnya, laporan berdasarkan occurrence-nya, keterjadiannya. Ada laporan yang terjadwal, ada laporan yang hanya dibuat bila diminta saja, atau ada juga laporan yang dibuat bila ada kejadian tertentu. Berikutnya, laporan berdasarkan frame waktu, ada laporan historis, laporan jangka pendek, proyeksi jangka pendek, ada laporan proyeksi jangka panjang. Berdasarkan nature atau jenisnya, hakikatnya ada laporan dalam bentuk hard copy atau tercetak, ada laporan hanya dalam bentuk soft copy. Berdasarkan formatnya, laporan bisa kita buat dalam bentuk naratif, uraian kata-kata, bisa dibuat dalam bentuk grafik, dan bisa juga laporan dalam bentuk tabel. Berdasarkan fungsi operasional, ada laporan keuangan, laporan produksi, laporan pemasaran, dan laporan personalia atau human resources. Demikian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.